Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Kita kembali lagi di sini akan membahas mengenai video tutorial mengenai uji beda proporsi dengan SPSS. Nah, untuk anggota yang bertugas ada Yeni Widiani, saya sendiri Aprila Rahma, dan juga ada Angga Bakti. Tanpa berlama-lama, di sini kita akan menjelaskan mengenai uji beda proporsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengaplikasiannya, kita harus tahu dulu nih tujuan dari uji ini tuh apa. Jadi, tujuan dari uji chi-square ini untuk menguji adanya perbedaan proporsi atau persentase antara beberapa kelompok data. Nah, kalau dilihat dari segi datanya, uji chi-square atau uji chi kuadrat ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel kategorik dengan variabel kategorik. Jadi, di sini harus menggunakan variabel kategorik. Nah, sedangkan kalau Fisher Exact ini tujuannya itu sama dengan uji chi-square karena ini kan merupakan alternatif lain dari uji chi-square 2x2. Nah, terus gimana sih perbedaan antara chi-square dan Fisher Exact? Nah, perbedaannya itu kita lihat dari sifat kedua uji tersebut dan ukuran sampel yang diperlakukannya. Nah, ada kalau uji Fisher bersifat eksak, sedangkan uji chi-square ini bersifat pendekatan. Nah, uji chi-square ini dapat dilakukan pada data dengan sampel yang besar, sedangkan kalau uji Fisher ini dilakukan pada data dengan sampel yang kecil. Nah, ini untuk aturan yang berlaku pada uji chi-square. Nah, seandainya bila datanya berupa tabel 2x2, dijumpai nilai expect-nya kurang dari 5, maka yang akan digunakan adalah Fisher Exact Test. Nah, kalau misalnya bila tabel 2x2, tapi nggak ada nilai expect-nya yang kurang dari 5, maka uji yang dipakai sebaiknya continue correction. Nah, bila tabelnya itu lebih dari 2x2, misalnya 3x2, 3x3, dan yang lainnya, maka digunakan uji Pearson chi-square. Nah, untuk uji likelihood rasio dan juga linear bilinear association biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik, misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi dan juga untuk mengetahui hubungan linear dua variabel kategorik, sehingga kedua jenis ini tuh jarang untuk digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung aplikasikan kepada datanya ya. Nah, ini untuk dasar pengambilan keputusannya. Nah, jika nilai asimsiknya ini kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, jika nilai asimsiknya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antar variabelnya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi pengujian dari data uji beda proporsinya. Oke, kita langsung ke pengaplikasian ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu data yang ingin diujikan. Di sini saya akan menggunakan data dari Excel yang sudah disiapkan. Bisa kita langsung import saja di sini. Oke. Data sudah dimasukkan. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, data sudah dimasukkan ya teman-teman. Sebelumnya untuk data yang paling bawah ini saya tidak ada datanya, jadi kita hapus saja. Nanti kalau misalkan dimasukkan juga itu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi sebelum kita memulai ke uji chi-square-nya, kita akan melakukan record terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan record pada jenis kelaminnya. Di sini teman-teman bisa menamakannya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan mengganti nama ini menjadi jenis kelamin baru. Lalu kita klik Alt and New Value. Nah, karena data di sini laki-laki dan perempuan, saya akan merecord laki-laki terlebih dahulu. Di sini laki-laki, penulisannya harus sama sesuai dengan data yang teman-teman punya ya. Lalu di sini value-nya akan saya berikan 1, lalu saya akan klik add. Lalu kita lanjut dengan perempuan. Saya akan berikan value-nya 2, lalu kita klik add, lalu continue. Setelah di continue, kita klik change, lalu oke.
Maka di sini jenis kelaminnya sudah terrecord ya, laki-laki 1, perempuan 2. Kita kembali lagi ke variable view. Di sini untuk jenis kelamin yang barunya kita akan mengubah desimalnya ini menjadi 0, lalu di value-nya kita akan mengganti sesuai dengan record tadi. Value-nya 1, labelnya laki, lalu klik add, lalu value-nya 2, labelnya perempuan, lalu add, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama kepada pendidikan terakhir. Di sini data saya itu ada jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Saya akan merecord pendidikan terakhir. Di sini karena tadi kita sudah melakukan record terhadap jenis kelamin, kita akan mereset terlebih dahulu. Lalu untuk pendidikan terakhirnya kita masukkan, namanya kita ganti menjadi pendidikan terakhir underscore baru. Kita all and new value. Di sini data saya itu ada D3 dan nurse. Untuk yang pertama itu D3, kita ganti value-nya menjadi 1, lalu klik add. Untuk nurse, value-nya itu 2, lalu klik add dan continue. Di sini kita bisa klik change dan OK. Maka pendidikan terakhirnya sudah terrecord ya. Di sini D3 menjadi 1, nurse menjadi 2. Lalu kita akan kembali lagi ke variable view. Kita lihat desimalnya ini kita ubah menjadi 0 lagi. Untuk value-nya kita ganti sesuai dengan kode yang udah diberikan tadi. Value 1 untuk D3, klik add. Value 2 untuk nurse. Kita klik add lalu OK. Maka teman-teman bakal bisa melihat di data view-nya seperti ini. Mungkin bisa dicek klik value labels. Nah, berarti sini sudah terganti semua. Untuk laki-lakinya menjadi 1, perempuan menjadi 2, D3 menjadi 1, nurse menjadi 2. Lalu kita kembali lagi ke variable view-nya. Lalu untuk uji T-square-nya kita bisa klik analyze di atas sini, lalu descriptive statistik, lalu cross tab, masukkan variabel teman-teman di row dan kolom. Pertama saya akan memasukkan jenis kelamin baru di row dan pendidikan terakhir baru di kolom. Lalu klik statistik, pilih Chi-square dan contingency coefficient dan risk. Lalu klik continue, kita klik cells, klik expected dan continue. Lalu kita bisa klik OK. Maka hasilnya akan terlihat di sini. Selanjutnya untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Angga yang sudah melakukan analisisnya ya tadi di SPSS. Nah, sekarang kita ke kesimpulan sama interpretasinya. Nah, dari hasil yang sudah dilakukan tadi, ini dari case processing summary-nya, untuk jumlah sampel baik dari jenis kelamin sama pernikahan terakhir ini kita ada 70 dengan 100% ya. Untuk yang missingnya itu nggak ada, 0. Kemudian dari cross tabulation-nya sendiri ini kita tabelnya 2x2, di mana jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan, dan pendidikan terakhirnya itu D3 dan nurse. Untuk laki-laki sendiri dari D3-nya itu ada 10 dan laki-laki dari nurse-nya ada 4 dengan totalnya 14. Lalu untuk perempuan itu D3-nya ada 38 dan untuk nurse-nya itu ada 18. Oke, kemudian totalnya itu ada 58 dengan total jumlah sampelnya 70. Kemudian lalu kita beralih ke Chi-square test. Nah, di sini kan udah ada hasilnya nih dari tes Chi-square yang udah dilakuin. Nah, kita pakai yang mana sih buat ngambil keputusannya itu sesuai juga yang telah dijelaskan oleh April di awal. Nah, karena tabelnya ini dia 2x2, kemudian juga udah ada nih keterangannya di bawah itu dia bilang satu sel 25% dengan expected count-nya itu dia kurang dari 5 ya, dimana minimum expected count-nya itu dia 4,4 yang atas itu, yang laki-laki yang nurse itu. Nah, karena didapatkan si tabelnya ini dia 2x2, lalu expected count-nya juga kurang dari 5, maka
hasil uji yang kita pakai, yang kita baca itu adalah si PISA eksak. Nah, untuk PISA eksak ini kita bisa nih nilainya itu dari eksak itu scientific. Nah, di sini kan nilainya itu 1 ya. Nah, berdasarkan dari pengambilan keputusan sendiri, kalau misalnya dia kurang dari 0,05 itu ada hubungan dan lebih dari 0,05 itu dia tidak ada hubungan. Nah, hasilnya ini tuh dia 1, di mana 1 ini adalah lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jenis kelamin dengan pendidikan terakhir itu tidak terdapat hubungan yang signifikan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk tabel-tabel yang lain, misalnya yang tabelnya 3x2 atau 3x3, nanti itu juga bisa menggunakan yang Pearson ataupun likelihood sesuai dengan yang sudah dijelaskan dari PPT di awal itu ya teman-teman. Nah, untuk hasil yang sekarang ini tadi sudah, di mana PCR eksak ya yang kita ambil dan hasilnya itu ternyata tidak ada hubungan yang signifikan.